Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis dari mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Profesi akuntansi yang saya ketahui adalah suatu profesi yang menggeluti di bidang keuangan. Profesi akuntansi ini menghasilkan satu laporan yang berbeda-beda tergantung dari jenis profesinya. Ada 7 profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah akuntan pendidik, ada kedua yaitu akuntan sektor publik, ketiga akuntan manajemen, keempat akuntan pajak, kelima akuntan syariah, 6 akuntan publik, dan yang ketujuh adalah akuntan berpraktik. Yang pertama adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini merupakan suatu profesi akuntansi yang memiliki tugas untuk mendidik anak didiknya untuk dapat menguasai bidang akuntansi. Contohnya yaitu guru atau dosen. Untuk profesi akuntan pendidik ini tidak menghasilkan laporan, namun mereka harus menjalankan tridharma atau 3 kewajiban. Di antaranya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Yang kedua adalah akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik ini merupakan profesi akuntansi yang bekerja dalam suatu instansi pemerintahan. Laporan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan sektor publik. Yang ketiga yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini suatu profesi akuntansi yang bekerja dalam suatu perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan dalam bisnis. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya adalah akuntan pajak. Akuntan pajak merupakan suatu profesi akuntansi yang memiliki fokus di bidang perpajakan. Laporan yang dihasilkan itu berupa SPT ataupun laporan hasil pemeriksaan pajak suatu perusahaan. Yang kelima adalah akuntan syariah. Akuntan syariah merupakan suatu profesi akuntansi yang bekerja dalam suatu lembaga keuangan syariah dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang keenam adalah akuntan publik. Akuntan publik ini merupakan suatu profesi akuntansi yang bekerja dalam kantor akuntan publik yang memiliki tugas untuk memberikan jasa asurans maupun non-asurans dan menghasilkan laporan asurans maupun non-asurans. Yang terakhir yaitu akuntan berpraktik. Akuntan berpraktik ini merupakan suatu profesi akuntansi yang memberikan jasa akuntan non-asurans, karena dalam undang-undang diatur bahwa akuntan berpendidik tidak diperkenankan untuk memberikan jasa asurans, sehingga laporan yang dihasilkan juga merupakan laporan non-asurans. Jasa asurans merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan mengenai hasil dari pemeriksaan informasi keuangan dan non-keuangan suatu perusahaan. Dalam penugasannya, auditor atau akuntan publik harus memberikan suatu laporan yang berisikan opini. Laporan ini bisa berupa laporan audit maupun review. Semua tergantung pada perjanjiannya. Apabila review ini skupnya lebih kecil ketimbang audit. Jadi yang diperiksa tidak menyeluruh, hanya beberapa saja. Untuk audit, laporan audit dia akan memberikan positif asurans. Sedangkan laporan review memberikan negatif asurans, seperti itu. Yang kedua yaitu jasa non-asurans. Jasa non-asurans ini merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik maupun akuntan berpraktik yang dalam penugasannya tidak memberikan opini. Jadi laporan yang dihasilkan itu tidak memberikan opini atas pemeriksaan informasi keuangan dan non-keuangan suatu perusahaan. Manajemen risiko merupakan suatu proses kegiatan untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan menimpa suatu usaha atau bisnis. Jadi ketika kita menjalankan suatu usaha, maka kita akan berhadapan dengan risiko-risiko yang akan diterima. Dengan manajemen risiko, maka kita dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan kita terima tersebut. Seperti misalnya, orang tua saya memiliki usaha jahit, di mana risiko-risiko yang diterima yaitu bisa berupa telat bayar. Jadi misalnya gini,
baju tuh pengen cepet-cepet jadi, cuman bayarnya tuh lama gitu. Terus yang kedua adalah kemungkinan adanya kecelakaan kerja seperti ketusuk jarum, kena gunting seperti itu. Terus dan masih banyak lagi. Dari risiko-risiko yang akan diterima tersebut, kita membuat peta. Kita mempetakan risiko-risiko tersebut, apakah risiko tersebut akan berakibat fatal atau biasa saja, atau justru nggak terlalu berakibat lah intinya gitu terhadap bisnis. Jadi tidak terlalu merugikan atau justru malah merugikan, seperti itu. Setelah itu kita membuat suatu tanggapan mengenai risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah menjalankan dan mengawasi bisnis agar sesuai dengan tanggapan yang telah dibuat sebelumnya, seperti itu. Jadi itulah jawaban dari kuis mata kuliah laporan akuntan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.